point of view gue ya, kalau ambil pemain tim nasional lagi, sebenarnya Persib tuh rugi. Ruginya tuh ketika dia main di 4 kompetisi, kebugarannya akan menjadi pusing bagi Igor Tolic. Mungkin buat Bobotoh senang, weh, loba pemain orang dipanggil timnas gitu. Tapi untuk pelatih sama manajer pusing. Kalau Teja cedera, itu yang gue takutin. Itu doang. Kalau yang posisi lain ada pelapis ya. Kalau Teja cedera, ya kita nggak tahu ya. Benar kita nggak mau Teja cedera. Tapi kalau Teja cedera, ini bahaya loh. Jadi sekarang juga mungkin kepiawaian El Wardani juga mungkin bisa dites ketika Persib Bandung dirumorkan sama 2 pemain timnas Indonesia nih. Kita tahu kan lagi rame banget di medsos. Sen Patinama dan juga Gio Pelopesi kan. Sen Patinama kita tahu kan sempat muncul lah di story Beckham Putra, sedangkan Gio Pelopesi sempat kedapatan berada di Bandara Soekarno-Hatta di awal pekan lalu, dan dia ditanya Gio Pelopesi, lu mau di Indonesia mau main sama Tom Haya di Persib Bandung ya? Nah siapa sih Joy cuma bilang ya we will see gitu dia. Dia nggak ngomong iya, kayak seakan-akan dia nanti aja lah gitu. Nah, melihat komposisi skuad Persib saat ini, memang kehadiran 2 pemain ini dibutuhkan Persib nggak sih? Oke, pertanyaan yang balik nih. Persib masih butuh. Juara lagi dong nanti. Ntar rame lagi nih. Rame lagi. Iya. Kalau gini nih, kalau dari versi gue ya, waktu itu pernah rame kan di sini. Gue bilang, wah, kalau Persib juara lagi nggak bagus buat sepak bola kita. Intinya adalah liganya nggak bagus. Kalau yang juara satu tim terus. Betul. Bukan jangan Persib juara jangan lagi. Persib juara. Bukan itu. Kalau Persib juara bagus, alhamdulillah ya kan. Tapi masalahnya yang lain tuh ngapain aja gitu. Yang lain tuh nggak berkompetitif gitu, nggak kompetitif. Nah kalau tadi pertanyaan Bur, penting nggak? Gue balik, sebenarnya materi pemain yang ada saat ini nggak butuh 2 pemain itu. Tapi kalau harus memilih, gue butuh Gio Pelopesi. Gio Pelopesi itu ada di posisi nomor 6 yang tidak dimiliki oleh Lucho sekalipun. Lucho emang agak kurang sih lagi. Kalau Gio Pelopesi itu fokus buat transisi positif dan negatif. Itu enak banget Tom Hey. Enak banget yang lain. Jadinya menurut gue kalaupun Persib mau mengambil, ya Gio Pelopesi. Itu akan memastikan 2 gelar mungkin ya. Iya, puas gak bawa 2 gelar? 2 gelar dari 4 kompetisi kan. League Cup sama Liga lah ya. Gue gak mau Asia ya. Itu masih berat. Itu target realistis ya itu ya mesti. Kalau sepak bola gak perlu lah. Udah banyak di posisi itu. Tapi Persib kan minim fullback kiri gimana? Ya sekarang dengan tadi kita bicarakan Iwan, kasih kesempatan bisa. Dengan asumsi Mutobo juga bisa main di bek kiri. Dan Kakang juga bisa dicoba di sana. Sandy Walsh juga bisa di sana kalau memang dibutuhkan gitu. Gimana Mas Ino? Mungkin kalau dari kalau kebutuhan itu kan ada beberapa level ya. Ada kebutuhan yang penting, mendesak, primer dan sekunder. Iya, penting, mendesak, penting tapi nggak mendesak, nggak penting dan nggak mendesak. Setelah Ikhwan Tanamal main bagus, posisi bek kiri cukup penting tapi nggak mendesak. Kayaknya dia bisa dapatin pemain dari posisi fullback kiri buat mempertebal itu gitu. Karena harus fair juga, kita nggak bisa lihat permainan Iwan dari satu game kemarin gitu kan. Satu game kemarin. Ya gue sempat nge-tweet juga ketika kemarin Ikhwan mungkin main nothing tulus, gak ada beban, dia pemain muda. Tapi sekarang spotlight di dia gitu. Nah sekarang ujiannya nambah ketika dia udah dapat spotlight, dia bisa dapat konsisten sama baiknya ketika kemarin. Jadi abis presiden mungkin masih bisa dilihat, tapi sejauh ini posisi bek kiri itu antara penting tapi nggak mendesak banget gitu kan. Dan kalau harus dapetin pemain baru lagi di posisi bek kiri, benar tadi Bur bilang Sen Patinama mungkin masih bisa masuk dalam radar gitu kan. Entah mungkin nanti skemanya gimana dia ke Persib gitu kan, atau mungkin Sayuri gitu kan. Sayuri bisa dicoba, masih banyak nama-nama bek kiri yang lain gitu kan. Tapi kalau gua agak seberangan sama Mas Tio, kalau di posisi DM-nya Joy Pelopesi itu kayaknya memang udah tebel banget sih kalau gue lihat di situ gitu. Karena kecuali harus load pemain lagi, cedera, mungkin bisa pikirin Joy Pelopesi. Karena di situ masih ada Deddy Kusnandar kemarin main gitu kan. Paling dipinjemin nanti. Iya mungkin ya, ke Ciamis. Ada Malis kemarin main defensif loh ya. Ada Malis main defensif. Nazril kemarin main bagus juga. Tapi di Bojor dia jarang main defensif masalahnya. Nah iya kemarin kan ada Malis kayak main defensif gitu kan. Ada Nazril juga bisa main bagus, Maklok. Kecuali mungkin
kalau gue ngelihat posisi back kiri yang memang dalam keadaan yang lebih penting daripada posisi Joy Percy sama penjaga gawang sih. Penjaga gawang itu penting, tidak mendesak juga gitu. Untuk di level Asia ya. Tapi gini, kalau gue boleh nambahin dari point of view gue ya, kalau ambil pemain tim nasional lagi, sebenarnya Persib tuh rugi. Ruginya tuh ketika dia main di 4 kompetisi, kebugarannya akan menjadi pusing bagi Igor Tolic. Mungkin buat Bobotoh senang, weh, loba oi, pemain orang dipanggil timnas gitu. Tapi untuk pelatih sama manajer pusing. Betul. Antara gak ada istirahat ya pemain kan, udah ikut 4 kompetisi, timnas. Ini kalau ya 5-6 pemain oke lah. Tapi kalau sampai 8 pemain Persib ada di timnas, sekarang 7 sekarang lu, terbanyak. pelatih pusing. Ya ini menjadi perhitungan juga pastinya. Jadi ketika Persib membutuhkan pemain untuk 4 kompetisi, tambah timnas, jadi ada 5. Gitu, Igor Tolic pasti pusing. Kalau fans sih pasti semakin banyak, semakin senang. Ini dari point of view gue ya. Jadi sebaiknya sih nggak perlu juga sih. Kan masih banyak pemain yang bagus yang di luar timnas. Jadi itu yang gue bilang makanya penting tapi nggak mendesak banget. Jadi kalau dari Mas Tio nggak butuh lah ya pemain timnas Indonesia tambahan. Kalau memang harus datang pemain baru ya ambil aja pemain dari luar gitu. Sudah cukup kok. Sudah cukup saat ini. Ikhwan Tanamal oke ya. Dan kita tahu kan Persib Bandung tadi Mas Tio dan Mas Vino juga dibilang Persib akan tampil di 4 kompetisi kan ada League Cup, Super League, ACL 2 sama ASEAN Cup Championship. Dan kita tahu kalau merujuk dari tim-tim Asia Tenggara nih misal Buriram United atau juga JDT, bahkan Port FC biasanya itu dia selalu ngedaftarin pemain asing yang lebih banyak ketimbang kota yang ada di liga lokal mereka. Misal Thailand ya, saya lupa Thailand 8 atau 10 pemain asing kalau nggak salah. Ketika tim Thailand main di ACL Elite atau ACL tuh, mereka ngedaftarin pemain yang lebih banyak. Misal kayak Port FC saat ini tuh mereka punya 13 pemain asing. Dan itu sebagai modal mereka untuk bersaing di ACL Elite. Nah, sebenarnya Persib Bandung juga musim lalu ketika main di ACL 2, 12 pemain asing kan, karena Adam Rizibek. Karena memang ya dia Adam nggak bisa didaftarin Super League karena memang udah terlempar. Di saat bersamaan juga manajemen Persib saat itu menambah pemain ya. Nambah Kurzawa, nambah Kastel juga. Terus juga nambah siapa satu lagi? 3 yang datang. Pokoknya Kurzawa Kastel dah. Dan akhirnya Persib pakai 12 pemain asing di musim lalu, di paruh kedua musim lalu. Nah, untuk musim baru kira-kira dengan target Persib Bandung yang ingin tampil lebih baik lagi di ACL 2 setelah musim lalu kalah di 16 besar, pasti kan Persib ingin punya target yang lebih tinggi. Adam Ali saja tuh dalam sebuah wawancara baru-baru ini yakin banget, bukan yakin sih, menargetkan lah Persib Bandung bisa lolos ke final ACL 2. Tentu kan lolos ke final tuh ya kita kalau mau realistis agak sulit ya karena lawannya ada Machida Zelvia, ada FC Seoul, tim-tim kuat lah. Jangankan tim-tim Asia Barat, Asia Timur. Sesama Asia Tenggara. Tim Asia Tenggara aja masih susah kan, ada Ratchaburi, ada BK Patum juga yang main lagi. Nah, ini melihat kondisi ini apakah Persib Bandung butuh nggak sih pemain atau mendaftarkan lebih dari 11 pemain asing gitu untuk tampil di ACL 2? Ya, kalau ngelihat ini kan drawing kita belum tahu ya. ACL 2 ketemu apa. Mungkin ACC nih yang ASEAN Club Championship kita udah tahu ketemu apa gitu kan. Tapi yang paling penting itu kan ACL 2 karena ini yang memang ngaruh ke koefisien si Liga Indonesia sendiri. Shopee Cup ACC juga menarik gitu kan karena memang dari sisi hadiah juga cukup besar gitu kan. Tapi apakah perlu untuk nambah pemain? Sebenarnya ya bukan yang ngediskriminate gitu, tapi sebenarnya Persib kan udah lebih main dari 11 pemain asing dengan adanya Tom Hayam Klok gitu. Ya maksudnya mereka lokal rasa asing gitu. Mereka rasa Eropa lah. Rasa Eropa bukan homegrown player di Liga Indonesia. Persib sudah bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan kekurangan-kekurangan apakah harus nambah asing atau enggak gitu. Sebenarnya udah cukup gitu. Atau kalaupun harus nambah asing, setidaknya kalau menurut gue sih, lihat dulu nanti fase group stage ACL tuh. Kalau misalnya kita bisa ngelangkah lebih jauh, ya apa salahnya untuk nambah pemain asing gitu. Tapi kalau misalnya buat sekarang, ya dengan yang ada cukup kayak sekarang ini sambil nunggu drawing, rasanya sih udah cukup gitu kan. Atau kalau mau nambah lagi ya, lokal rasa asing lagi. Iya, ya itu. Pelopesi Patinama. Atau mungkin gue balik lagi ke tadi video katakan ya, kalau Teja cedera, itu yang gue takutin. Itu doang. Kalau yang posisi lain ada pelapis ya. Kalau Teja cedera, ya kita nggak tahu ya. Benar-benar kita nggak mau Teja cedera. Tapi kalau Teja cedera, ini bahaya loh. Jadi mungkin pemilihan penjaga gawang
mungkin bisa jadi opsi kalau harus ada penambahan. Tapi kalau posisi lain, sepertinya gue setuju sih. Kita lihat dulu drawingnya, sepadat apa, sesulit apa. Jadi harus ambil langkah yang mungkin bisa dipikirin oleh manajemen adalah siapa bisa menjadi pelapis Teja Pakualam. Tapi isu penjaga gawang juga sebenarnya lebih jadi isu yang emang penting juga dan emang harus ngambil penjaga gawang juga kan. Karena ya bayangin benar, kalau Teja cedera, ya kalau cedera aja satu match, 2 match, ya bukannya Fitrah nggak main bagus. Tahun lalu juga bisa ngebuktiin ketika Borneo gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu berapa lama dan memang kayaknya untuk klub selevel Persib ini udah harus punya 2 penjaga gawang dengan level kualitas yang nggak jauh berbeda gitu kan. Permasalahannya sekarang penjaga gawang ini udah pada diambil-ambilin, udah pada punya klub gitu kan. Terakhir Nadeo gitu kan. Nah, Nadeo backupnya Akil ya secara kualitas oke gitu kan. Persebaya Reza sama Hernando secara kualitas oke gitu kan. Bukan ngecilin si Fitrah yang Persib gitu, tapi Fitrah memang masih perlu jam terbang. So seharusnya memang berpikir untuk ngambil pesaingnya Teja juga gitu kan. Satu sisi mungkin harus punya 2 kiper dengan kualitas yang sama, satu sisi juga mungkin ngasih pressure ke Teja di setiap pekannya supaya dia nggak ngerasa nggak nyaman di posisi utama itu. Yang tersisa siapa ya? Tinggal Riyandi yang masih free agent nih. Nih kemana Riyandi kita nggak tahu kan, beberapa rumornya kan masih kemana-mana. Bilang ada yang dia ke Garuda Yaksa, ke Dewa gitu kan. Sempat dirumorin ke Persija walaupun akhirnya Nadeo dan Akil Safik yang datang. Dan atau balik lagi ke penjaga asing. Penjaga gawang asing. Nah, apakah memang opsinya Persib harus datengin penjaga gawang asing berarti? Intinya sih sebenarnya untuk pesaing untuk Teja ya. Gue lebih suka ngomong pesaing karena kalau ngomong pelapis kayak enak, takutnya Tejanya cedera kan kita nggak bisa doain jelek. Pesaing. Jadi seperti Vino katakan, salah satu hal yang positif dalam sebuah klub adalah memiliki pemain yang memiliki kemampuan yang sama di satu posisi. Jadi semua pemain bersaing positif kan. Nah, di Persib saat ini Teja tidak punya pesaing. Ya lagi-lagi Fitrah jauh lah pengalamannya, apalagi main di ACL tuh. ACL 2 betul. Main away. Kalau main di GBLA aman ya kan. No aing gimana aman. Di away beda loh. Beda. Teja itu baru berkembang 2 tahun terakhir loh. Benar. Dia nggak bisa build up. Mainnya asal buang aja. Dia gara-gara dia di Babojan Hodak dia bisa build up. Dia banyak berubah lah. Nah, ini yang dibutuhkan. Jadi harusnya penjaga gawang lah menjadi salah satu yang harus dipikirin prioritas oleh. Bisa jadi asing yang 12 itu kiper ya. gitu. Benar. Jadi di liga enggak, tapi di Asia mungkin kiper. Tapi ya kayak Adam respect juga ya. Pulang lagi ngapain. Benar-benar. Dan sekarang lagi kenceng banget di Romerin tuh Persib bakal kabarnya bakal mendatangkan 2 pemain asing tambahan nih di posisi kiper dan juga fullback kiri. Ini lagi kenceng banget rumornya di beberapa jam atau beberapa hari terakhir lagi kenceng banget rumornya. Kan yang sempat beredar kan kipernya Lion City Seller tuh si Ivan Susak kan. Terus juga ada Markovic juga tuh kipernya HJK Helsinki, kiper asal Kroasia yang punya tinggi menjulang lah. Itu juga jadi salah satu kiper yang dikaitin sama Persib Bandung. Makanya tinggal kita lihat nanti siapa yang bakal datang, apakah mungkin Persib Bandung make lebih dari 11 pemain asing atau memang ya tetap 11 pemain asing tapi pemain ada yang dilepas gitu. Nah, kalau misalnya memang Persib Bandung pakai opsi yang kedua nih, Persib tetap pakai 11 pemain asing tapi ada pemain yang dilepas, pemain asing ya. Kira-kira siapa Mas Tio? Ramon. Sama terus lu, Bro. Kayaknya satu ruangan ini ada berapa orang nih mungkin di otaknya sama gitu. Tapi ya to be fair aja memang dari sisi numbers juga kurang bisa bukti musim lalu gitu. Apakah Ramon pemain jelek? Enggak gitu. Tapi Ramon pemain yang mungkin belum bisa konsisten main baik di setiap pekannya gitu. Dia pemain baik tapi kita pengen yang di depan tuh apalagi klub sekelas Persib ya. Konsisten di weekend out-nya tuh dia bisa tampil baik dan Ramon belum bisa itu. Dan kemarin lawan Arema, Ramon kayak kelihatan pemain yang baru gabung Persib, kayak pemain baru adaptasi gitu. Beda sama bahasa Sekulic yang baru main pertama kali tapi lebih nyaman gitu sama temen-temennya. Ramon kelihatan dalam kondisi dia 1 lawan back Arema dia malah bingung sama bola yang dia kuasain gitu. Itu kelihatan dia dalam tekanan. Dalam tekanan ya. Iya, karena Ramon udah dikasih waktu beberapa tahun untuk membuktikan diri, dia udah berhasil. Saat ini muncul pesaing-pesaing yang lebih bagus dibandingkan tahun lalu. Jadi benar-benar dia di tim dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Lo salah dikit kelar.
Striker adalah menciptakan gol. Lu buktiin cetak gol nggak? Gitu. Iya. Dia susah cetak gol. setuju Dengan beberapa posisi yang harus cetak gol nggak bisa. Apalagi sekarang kedatangan banyak kan. Jadi kalau lu tanya siapa ya? Ramon. Satu nama yang mudah gue sebutkan. Ramon tuh ada di list nomor 1 gitu kan. Karena di musim lalu juga beberapa momentum yang harusnya bisa dia ambil, dia nggak bisa ngebuang gitu peluang kan. itu ya. Iya.